Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini, dan di video kali ini gue mau ngebahas satu buku yang kayaknya ini bakalan jadi salah satu bacaan favorit gue di 2022. Tapi sebelum ke situ, gue mau makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video gue yang ini, dan buat kalian yang mungkin baru mampir ke channel gue, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kalian buat gue dan channel gue. Dan jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau gue upload video terbaru. Jadi langsung aja kita bahas bukunya ya. Buku yang mau gue bahas di video ini adalah Lock Every Door, karyanya Riley Sager. Dan gue suka banget sama buku ini. Suka banget. Padahal sebenarnya gue tuh awalnya pengen baca buku Riley Sager tuh bukan yang ini, tapi yang Home Before Dark. Karena gue tahu Riley Sager tuh dari 2020, ketika bukunya dia yang Home Before Dark itu lagi happeningnya banget. Dan cuman saat itu gue lagi ngerasa kayak TBR gue banyak banget, jadi nanti aja gue baca buku Riley Sager. Dan akhirnya di tahun ini gue berkesempatan untuk baca bukunya dia, tapi gue mulai dari Lock Every Door dulu. Buku ini akan bercerita tentang Jules yang dia tuh lagi dapet panggilan interview kerja untuk jadi apartment sitter di The Bartholomew. Dan The Bartholomew sendiri ini sebenarnya udah punya reputasi tersendiri karena bangunan ini tuh eksentrik banget. Jadi unik banget karena di depannya tuh kayak ada gargoyle gitu. Terus ada beberapa sejarah juga yang mengikuti si The Bartholomew ini, dan akhirnya bangunan ini benar-benar terkenal banget gitulah karena keeksentrikan dan kemisteriusannya. Dan apartemen ini juga terkesan eksklusif karena ternyata nggak semua orang bisa tinggal di situ. Jadi memang entah kenapa hanya orang-orang tertentu yang bisa tinggal di sini. Jadi makanya itu juga mau nambah kesan kesan eksklusif gitu dari apartemen ini. Nah, singkat cerita, Jules melamar untuk menjadi apartemen sitter. Dia dipanggil untuk interview kerja, dan akhirnya walaupun dia merasa peraturan untuk menjadi apartemen sitter di situ tuh agak aneh gitu kan, tapi akhirnya dia ambil kerjaan itu karena dia butuh sama uangnya. Karena Jules ini digambarkan lagi butuh banget duit karena dia lagi bangkrut, dia baru aja cabut atau dipecat dari kerjaannya, dan dia juga nggak punya tempat tinggal karena dia masih tinggal sama temennya. Jadi dia kayak butuh uangnya gitulah untuk memulai kehidupan barunya dia. Dan ya udah, akhirnya Jules jadi resident sementara di situ, dan dia ketemu sama Ingrid. Ingrid ini salah satu apartemen sitter juga, dia tinggal di situ juga, dan mereka sempat ngobrol-ngobrol gitu. Dan ketika ngobrol-ngobrol itu si Ingrid kayak menyuarakan kegelisahannya dia lah gitu, kayak gue sebenarnya kayak merasa sanksi ini sama gedung ini kayak banyak yang aneh lah, gue suka dengar suara-suara gitu-gitu kan. Tapi akhirnya si Jules kayak bilang, enggak, lo cuman ini aja kali, lo kebawa suasana aja, lo juga mungkin kebanyakan denger cerita-cerita serem tentang apartemen ini gitu. Jadi Jules kayak menenangkan si Ingrid gitulah. Terus akhirnya Ingrid kayak, oh ya udahlah mungkin kali ya. Dan akhirnya mereka janjian kan untuk ketemu lagi gitu kan, suatu hari lagi gitu mereka akan ketemu gitu. Dan saat hari yang ditentukan ternyata Ingrid udah nggak ada di apartemen itu. Dia menghilang aja gitu. Padahal semalamnya tuh mereka baru ngobrol gitu kan. Dan Jules merasa ini aneh gitu karena gue bener-bener baru ngobrol sama Ingrid, terus kok tiba-tiba dia pergi gitu aja. Dan ketika dia tanya ke beberapa orang yang mungkin tahu soal kepergian Ingrid tuh, mereka bilang kayak ya udah dia pergi aja gitu. Dia juga nggak bilang apa-apa, pokoknya dia pergi aja gitu. Dan ini aneh buat Jules, aneh banget. Dan akhirnya itulah yang membuat buku ini akan mengikuti kisahnya Jules dalam mencari tahu gitu apa sih yang sebenarnya terjadi sama Ingrid, dan kenapa sih gitu tiba-tiba dia cabut aja gitu kan. Dan itu jadi one thing leads to another, dimana karena hal itu kita jadi lebih tahu lagi banyak hal yang kita nggak tahu di awal. So itu sinopsisnya dari buku ini. Jadi intinya buku ini akan bercerita tentang Jules yang mencari tahu gitu kan lebih dalam tentang The Bartholomew dan kenapa Ingrid sampai pergi dari apartemen itu gitu kan. Dan ya menurut gue itu aja udah menarik gitu kan. Karena gue pas baca blurbnya juga gue ngerasa kayak ini buku menarik banget sih, menarik banget gitu. Dan ya gue suka sama buku ini karena satu, buku ini fast-paced banget. Gue ngerasa buku ini bener-bener cepet banget alurnya dan sangat-sangat enak banget untuk diikutin. Gue penasaran banget, jadi setiap kali babnya berakhir gue kayak aku penasaran lagi gitu. Jadi cepet banget gitu gue bacanya. Dan alur yang dipakai di buku ini pun nggak ngebosenin karena dia pakai alurnya tuh kombinasi, jadi mundur maju gitu.
Jadi di awal buku kita akan diajak untuk melihat kejadian yang terjadi di saat sekarang, tapi terus di bab selanjutnya kita dibawa mundur ke 6 hari yang lalu, dan bab-bab berikutnya tuh terus sampai akhirnya sampai di hari ini atau saat itu juga gitu kan. Terus plot twist yang ada di buku ini juga bener-bener bikin gue gak nyangka ya, karena gue gak bisa nebak kalau ceritanya akan dibawa ke situ. Dan hal lain yang gue suka adalah buku ini, karakter-karakter yang terlibat di buku ini tuh menarik semua gitu. Jadi lo gak akan bosen bacanya karena ya karakter-karakternya tuh emang dibikin semenarik itu gitu. Lo akan penasaran sama masing-masing karakter yang ada di buku ini. Dan karakter utamanya juga digambarkan gak menye-menye. Jadi si Jules ini adalah perempuan yang tough banget. Dia kayak, gue harus tahu nih apa yang terjadi sama Ingrid gitu. Dan dia bener-bener ngorek, dia cari tahu beneran gitu. Dan ya gue suka sama karakter utama yang kayak begitu gitu kan. Dan terus karakternya juga membuat cerita ini tuh hidup banget. Dan gue sempat ngeliat Kaya bikin video tentang buku ini juga, dan di situ Kaya mengutip kalau selain karakter-karakter manusianya yang terlibat di buku ini, ternyata The Bartholomew sendiri itu juga membuat cerita ini terkesan hidup gitu. Jadi si bangunannya itu sendiri membuat ceritanya buku ini tuh terkesan hidup, menarik. Dan ya mungkin kalau buku ini tidak melibatkan The Bartholomew, mungkin ceritanya akan flat aja. Dan gue setuju banget sama kata-kata Kaya, karena memang gue merasa The Bartholomew-nya sendiri ini tuh emang udah menjadi satu poin penting di buku ini, dan menarik banget karena memang gue pun sendiri juga jadi penasaran apaan sih sebenarnya yang terjadi di The Bartholomew gitu. Jadi ya bukunya menarik. Dan hal ini juga lah yang membuat gue memberikan penghargaan, predikat kepada Riley Sager sebagai my new favorite author. Jadi gue suka jadinya sama penulisannya Riley Sager, dan gue penasaran pengen baca buku-buku dia yang lain lagi. Dan mungkin gue akan bikin video review juga soal buku-buku dia yang lain. Who knows? So ya, itu tadi review gue soal Lock Every Door karyanya Riley Sager. Semoga review gue membantu buat kalian yang mungkin mau baca buku ini tapi bingung apakah buku ini bagus atau enggak. Menurut gue pribadi buku ini bagus dan menarik banget sih. Karena ya itu tadi, karakternya, plotnya, plot twistnya, dan bangunannya sendiri pun menarik buat gue. Jadi kalau ya kalian penasaran buku ini bagus apa enggak, mudah-mudahan review gue cukup membantu kalian. Saya segitu dulu aja video gue kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue sampai sini. Jangan lupa untuk diklik tombol like-nya kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa juga di komen kalau misalnya kalian juga pernah baca buku ini atau kalian penasaran sama buku ini. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye-bye.